Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi nuril alim wa sal akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya terkait tentang sedekah. Jadi pada dasarnya sedekah itu hukumnya adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun nanti dalam beberapa keadaan sedekah itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib ketika orang yang meminta dalam keadaan memerlukan dan yang memberi dalam keadaan berkecukupan. Sedekah nanti bisa berubah menjadi makruh ketika disedekahkan sesuatu yang tidak layak. Sedekah bisa berubah menjadi sesuatu yang haram ketika apa yang disedekahkan dipergunakan untuk sesuatu yang juga diharamkan. Pahala sedekah yang memang sudah besar akan menjadi berlipat pahalanya ketika disempurnakan dengan beberapa hal. Yang pertama, sedekah sendiri disunnahkan untuk al-israr. Israr itu artinya dirahasiakan. Sedekah kepada keluarga terdekat dianjurkan untuk kemudian diberikan kepada keluarga jauh, tetangga, orang yang memusuhi, ahli kebaikan, dan kemudian orang-orang yang berhajat. Sedekah juga menjadi bertambah pahalanya ketika disedekahkan dengan harta terbaik dari apa yang kita punya. Dan jangan berharap apapun terhadap orang yang kita berikan sedekah, baik sekedar ucapan terima kasih ataupun sekedar mengharapkan doa, itu sunnahnya. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ada pertanyaan Pak terkait tentang sedekah? Oh ya. Ayatnya itu begini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya kan mati itu, hidup itu kan ada finishnya. Finishnya itu disebut dengan finishnya itu ajal. Nanti keadaan ketika ajal datang itu yang disebut dengan kematian. Nah, ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, cuma pada saat orang itu diberikan kesempatan, seandainya laula
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya dilambatkan sampai waktu tertentu, maka amalan apa yang akan dikerjakan? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah. Kenapa? Wa akum minas sholihin, dan sungguh aku akan menjadi bagian orang-orang yang soleh. Jadi kenapa sedekah itu yang sangat dianjurkan? Seandainya orang itu punya kesempatan hidup, itu yang akan dikerjakan. Karena sedekah ini merupakan salah satu ibadah, seperti hadis yang disampaikan kemarin, tadfa'u, yang disampaikan oleh sahabat Amr, Allahumma shalli alaihi wasallam. Siapa Pak? Uqbah bin Amir. Nah, disampaikan oleh sahabat Uqbah bin Amir yang menyampaikan bahwasanya sedekah itu akan memberikan perlindungan. Orang itu kalau tidak sholat Pak, di dalam kubur, naudzubillah, dia akan diazab. Nah, orang itu kemudian kalau misalnya dia bersedekah pada saat hidupnya, sedekah itu yang akan fidil li sedekati, di dalam kubur yang akan memberikan perlindungan. Bayangkan pada saat dia hidup itu dia bersedekah hanya dengan 2 batang roti. Dengan 2 batang roti itulah yang dia akan menghindarkan diri. Jadi sedekah itu di dalam kubur memberikan perlindungan, di akhirat memberikan perlindungan, di dunia akan memberikan keberkahan. Makanya seandainya dipanjangkan umur, apa yang bisa dia kerjakan? Sedekah. Walaupun kalau dipahami lebih luas Pak, sedekah itu sebenarnya banyak. Orang sholat itu kan mensedekahkan apa Pak? Haji itu kan mensedekahkan harta, jiwa, raga dan tenaga. Puasa itu mensedekahkan tenaga. Orang sholat itu mensedekahkan apa? Mensedekahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, berkorban. Itu sedekah yang dia berikan. Jadi pemaknaan bahwa orang itu kalau dipanjangkan umur akan lebih banyak bersedekah, yang harus dipahami jangan cuma sampai di sedekahnya, tapi sampai di ujungnya. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka orangnya maksiat terus, sembahyang kada, apa kada, tapi sedekah banyak, bisa lah? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena sedekah, orang sholat itu mensedekahkan waktunya, orang haji mensedekahkan segalanya, orang puasa ada juga yang disedekahkan, orang zakat ada juga yang disedekahkan. Makanya ujungnya wa akum minas sholihin. Itulah Pak. Baik. Jadi sedekahnya itu banyak sebenarnya. Bukan cuma sedekah dari harta yang dia punya. Allah a'lam. Ada lagi? Silakan. Sedekah. Jadi kan kita harus berkata terus ke orang yang tidak tahu, tidak tahu apakah dia adalah muslim atau bukan, tidak tahu apakah dia sholat atau tidak, tapi kan dia melakukan segala, apakah itu juga bisa dilakukan sebagai upaya? Baik. Assalamualaikum. Memberikan sedekah itu apakah kita harus meng-cross check orang yang kita berikan itu, oh begini dipakai gitu ya Pak? Maksudnya gitu. Jawabannya adalah tidak. Kita cukup berhusnudzon saja. Kecuali nanti kalau memang sudah hampir bisa dipastikan. Makanya bahasanya biqarinah, dengan bukti yang nyata bahwa uang kita itu dipakai buat maksiat. Baru itu kemudian kita harus cross check lebih dalam. Tapi untuk yang kemudian lebih lanjut, apakah kita harus cross check buat apa dipakai? Coba kalau kita bersedekah, ada orang minta, pian ini dari mana? Dipakai buat apa? Berapa orang yang ada di rumah? Ini dipakai buat apa? Panjang sudah ditanya, sejam sudah ditanya, 5.000 aja kita sedekah, kira-kira bagaimana? Nah, artinya tidak disyaratkan bahwa kita harus meng-cross check, mencari lebih dalam tentang keadaan orang yang kita sedekahkan itu ya Pak. Kecuali biqarinah. Qarinah itu Pak, kalau sudah ada bukti nyata
Ada orang yang, Pak, ulun melihat dengan mata kepala sendiri duit sedekah pian yang sebelumnya dipakainya buat main judi slot. Nah, yang berikutnya, Pak, pian perlu tanya. Itu perlu, Pak, kalau yang begitu. Kita sedekah nah. Ada yang melihat, Pak, dipakainya buat main judi slot, Pak. Wah, ikam melihat kan? Bukan ujarnya, Pak. Ulun melihat sendiri, Pak. Di mana ikam tahu? Karena mainnya dengan ulun, Pak. Bah, sama juga pelaku juga soalnya. Nah, kalau yang begini-gini nih, bagaimana nih? Kalau dia masih minta sedekah, Pak, apakah kemudian kita tidak beri dilihat? Pak, ulun belum makan, Pak, ini. Belikan makanannya. Jangan dikasih duitnya. Pak, ulun baju habis di rumah, Pak. Belikan bajunya. Belikan bajunya. Kalau ternyata kita belikan baju, Pak, dijualnya lagi gasan main judi slot. Nah, sudah. Bikori, nah, sudah terbukti. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak disuruh untuk mengcrosscheck lebih jauh. Harusnya kayak gitu. Pian kalau berjualan enggak? Apakah kita ketika membeli suatu barang itu harus mengcrosscheck lebih jauh? Ini dari mana? Pas yang menjual juga bertanya juga, uang pian ini uang halal ke uang haram kah? Panjang itu, Pak, ceritanya kalau begitu. Itu boleh. Allah. Ada lagi masalah sedekah? Kalau apa, Pak? Kalau kita tahu yang dalam Al-Quran, itu ada di sholat. Terus kalau misalnya bisa sholat, kita bisa Baik. Bagaimana kalau dia sholat tapi tidak sedekah? Ya pahala sedekahnya dapat. Pahala sedekahnya dapat. Tapi berdosa tidak sholatnya dapat juga. Jadi masing-masing dapat bagian masing-masing. Terus kalau misalnya dijawab, oh enggak, surga itu pintunya banyak, itu jelas. Aku mau masuk surga lain pakai pintu sholat, pakai pintu sedekah aja. Cuma masalahnya tiket awal untuk semua itu adalah awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah adalah as-shalah. Jadi begini, pian hendak masuk pakai pintu sedekah, boleh dengan memperbanyak amalan sedekah. Cuma yang wajibnya daripada sholat itu tetap harus dikerjakan. Ini wajib, puasanya, zakatnya. Yang wajib itu segera dikerjakan. Nah, cuma karena kita mengutamakan pintu sedekah, akhirnya yang dikerjakan itu yang wajib-wajib, ya sunnah ada juga sedikit. Cuma lebih banyak sedekahnya. Itu mungkin yang dimaksud. Tapi kalau misalnya cuma pintu ini aja yang mau dimasuki, kemudian cuma sedekahnya aja, sholatnya enggak, itu samanya mendahulukan yang sunnah daripada yang bisa. Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kalau mau masuk surga pakai pintu sedekah, silakan, Pak. Bahkan banyak orang-orang yang diangkat kewaliannya dengan cara sedekah, banyak, Pak. Tapi di saat yang sama, beliau yang wajib juga tidak ditinggalkan. Ada namanya Haji Ma'ruf, apa-apa disebutin kalau kebaikan Haji Ma'ruf itu.